Bang, tolong buat cara follow me di Dronenator NX5 do, please. Baik, hari ini kita berada di lapangan terbuka untuk mencoba fitur follow me dari Nartor NX5 alias SJRC S20W ya. Terus terang saya belum pernah mencoba ini sebelumnya. Sekarang kondisi drone sudah on, remote sudah on, drone sudah saya kalibrasi kompas, dan kita reset giroskop. Wi-Fi sudah saya connect. Hal yang tidak boleh kita lupakan di saat kita hendak menggunakan fitur follow me pada drone jenis ini adalah kita harus mengaktifkan juga fungsi GPS atau location dari smartphone kita. Kemudian kita tinggal buka aplikasinya ya. Oke, aplikasi Nartor, kita cek sudah terhubung ya, sudah terhubung ya kamera Wi-Fi nya. Sekarang kita auto take off. Berikan sedikit jarak ke arah sana. Oke, kemudian arah kamera dihadapkan ke saya. Lalu kita follow me. Apa yang terjadi? Oh ya, dia mau follow saya ya. Lihat ini, saya tidak kendalikan apa-apa, tapi saya diikuti kambing dan diikuti drone. Ya, oke, dia mau follow saya. Saya jalan sini. Saya takut kalau saya lari ntar diikuti kambing lagi. Coba aja saya lari ya. Kambing ada di sana. Apakah drone ngikutin saya? Oke, diikuti terus oleh drone. Baik, jika tadi kita sudah mencoba follow me dalam jarak sekitar belasan meter, sekarang saya akan coba sekali lagi follow me dalam jarak yang lebih dekat ya. Mungkin sekarang jaraknya 5 meter dari saya. Apakah masih bisa? Coba ya, saya dekatkan. Biar di kamera juga kelihatan. Oke. Kemudian saya hidupkan follow me. Oh, dia mau follow saya. Dia mau follow. Oh iya, oke, bagus, bisa juga. Ini jaraknya mungkin sekitar 5 meter kali ya. Saya berjalan miring, menyamping. Ini tidak saya kendalikan ya. Sekarang saya jalan ke arah sini. Tampaknya untuk arah kameranya tidak berubah ya, hanya jalannya drone. Oh, arah kameranya menyesuaikan ternyata. Maaf kalau di sini agak silau di sebelah kiri. Oke, sekarang saya coba lari. Drone masih mengikuti saya. Ini tidak, kameranya tidak saya kendalinya tidak saya apa-apakan. Oke, bagus. Mungkin arah pandangnya tidak ke arah saya dalam arti sudutnya ya, karena kamera saya ini untuk arah sudut elevasinya atau kemiringan kameranya nggak bisa diatur karena servonya udah rusak. Jadi mungkin saya out of kamera dari kamera drone ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang bagaimana kalau saya dekati drone-nya? Saya dekati, apa yang terjadi? Dia otomatis menjauh. Tapi kalau nggak menjauh sekali, maksudnya kalau nggak jarak tidak jaga jarak ya. Nih, remote tetap saya pegang. Saya dekati. Tidak saya kendalikan ya. Kalau untuk didekati dia tidak secara instan, tidak secara cepat menyesuaikan jaraknya lagi, agak lama. Tapi setidaknya ada pengaruh terhadap jarak.
Oke. Saya coba sini. Oke, mendekat. Dari sini. Saya menjauh. Oke, dia berpindah sendiri tanpa saya atur ya. Saya pindah ke sini. Oke, bagus. Ya, kira-kira begitu untuk fungsi follow me-nya ya. Saya matikan lagi follow me dengan ini, menekan tombol yang sama. Oke, ini bunyi bip-bip karena saya merekam video ya. Sekarang kita coba-coba untuk ambil gambar ya. Saya coba lihat dulu baterai ada berapa. Mungkin masih cukup. Oke, kita coba lihat jalan tol. Video jalan tol. Oke, saya coba kamera fotonya ya. Jadi saya matikan dulu. Sekarang foto. Foto sekali lagi. Capek posisinya. Oke, kita coba-coba manuver-manuver ya. Saya rekam lagi video. Ini dalam speed berapa nih? Speed 2 ya. Saya coba speed 3. Sekarang speed 1. Speed 1 begini slow. Halus ya. Speed 1. Kita coba speed 2. Sekarang speed 2 ini. Oke. Coba speed 3. Saya lihat lagi. Oh ya, ini speed 3. Oh, dia return home karena baterai habis. Oke. Demikian pengujian kita hari ini pada drone Artor NX5 alias SJRC S20W ini, khususnya pengujian pada fitur follow me serta fitur kameranya ya. Dalam beberapa hari menggunakan drone ini, saya bisa menarik kesimpulan sebagai berikut ini. Kesimpulan saya bagi dalam sisi pro dan sisi kontranya. Untuk sisi pro yang pertama, karakteristik terbangnya saya nilai bagus. Terbangnya halus, presisi mengikuti gerakan tuas-tuas yang kita lakukan pada remote-nya. Lalu pada kecepatan 3, gerakan dari drone ini cukup sporty dalam bermanuver. Kemudian sisi pro yang kedua, drone ini sudah menggunakan dual format satelit atau yang lebih populer disebut sebagai dual GPS, yaitu menggunakan format GPS atau Global Positioning System dan format satelit GLONASS. Akibatnya, drone ini cepat dalam memperoleh sinyal satelit. Kemudian sisi pro yang ketiga, kalibrasi kompas dari drone ini saya rasa sangat cepat. Jika biasanya kalibrasi kompas untuk drone toys lainnya dilakukan dengan memutar 3 kali drone pada arah vertikal dan horizontal,
Namun pada drone ini cukup satu kali saja, baik untuk sisi horizontal maupun pada sisi vertikalnya ya. Lalu sisi pro yang keempat, dalam hal fitur follow me-nya tidak hanya mengikuti gerak objek yang diikuti, namun juga bisa mengarahkan pandangan drone ke arah objek tersebut. Kemudian sisi pro yang kelima ini merupakan penilaian subjektif saya saja, yaitu model remote controlnya bagus. Tidak sekedar kotak biasa, namun menyerupai bentuk stick dari PlayStation. Kemudian dengan tampilan panel indikator menggunakan LED warna-warni membuatnya semakin menarik. Lalu sisi pro yang keenam, kamera pada drone ini sudah menyediakan slot micro SD sehingga memungkinkan kita untuk menyimpan foto maupun video langsung ke kartu memori. Di samping juga penyimpanan pada smartphone melalui Wi-Fi. Kemudian untuk sisi kontranya, yang pertama, baterainya cepat habis untuk ukuran drone toys yang ditujukan sebagai drone aerial dan penjelajah. Menurut pabrikannya, lama terbang drone ini bisa mencapai 8 menit. Namun saya rasakan kurang dari itu. Nanti pada video terpisah saya akan buat pengujian lama terbangnya ya. Lalu sisi kontra yang kedua, drone ini menggunakan baterai khusus dengan cartridge sehingga tidak bisa disubstitusi dengan baterai LiPo generik yang biasanya memakai konektor lossy atau GST. Terlebih, baterai drone ini relatif lebih mahal harganya dibanding harga baterai LiPo drone lain untuk ukuran sama-sama 3,7 volt 1000 mAh. Bila kelak saya dapatkan baterai drone ini dengan harga agak miring, akan saya cantumkan deh link pembeliannya pada deskripsi video. Sisi negatif atau sisi kontra yang ketiga, pada desain remote control tidak mengantisipasi keseimbangan di saat sedang terpasang smartphone. Di saat smartphone sedang terpasang dan remote diletakkan pada bidang datar, misalnya diletakkan di tanah, remote beserta smartphone ini akan terjatuh ke depan seperti ini. Akibatnya, dua tombol di bahu yang paling bawah ini akan tertekan. Bagaimanapun juga kita tidak bisa hindari kemungkinan kita untuk meletakkan remote di tanah. Misalnya di saat hendak ganti baterai, saat hendak mengkalibrasi kompas, dan lain-lain. Solusi dari masalah ini, saya membuat semacam kaki tambahan berupa sepotong kayu kecil yang ditempelkan pada sekeping plastik yang lebarnya kira-kira selebar ukuran remote controlnya. Kemudian kaki tambahan ini kita pasang dengan memasukkan potongan kayu kecil ini pada lubang berbentuk kotak yang ada di bawah smartphone holder. Kalau hasil dari perekaman video maupun foto dari kamera drone ini saya tidak memasukkan pro maupun kontra, silakan Anda lihat sendiri hasilnya dan Anda nilai sendiri. Tinggalkan komentar Anda mengenai penilaian Anda tersebut. Jadi demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.